Bismillah, ini adalah smartphone yang dalam kurun waktu 2 bulan saja dari waktu perilisannya sudah turun harga banyak ya. Dari 5699 jadi 3999. Jadi turunnya 1,7 juta dalam 2 bulan saja. Dan kalau beli online seperti biasa masih bisa dikurangi diskon. Mungkin 3,6 paling murah atau 3,8 rata-rata ya. Kita buka dulu paketnya. Dan ya, ternyata dapat packaging mystery box kayak gini masih ya. Ini diproduksi oleh PT Hifang Cargo ternyata. Jadi barengan sama yang bikin itel. Nih, ada tulisannya mystery box dari Nubia Neo 5 series. Kita buka lagi ya. Misterinya benar-benar misteri alias nggak dapat apa-apa. Dapat bundling perdana Axis doang. Sama kardus. Kardus apa? Gabus. Busa ya. Ini smartphone-nya. Seperti ini kemasan box dari smartphone-nya doang. Ini ada kolaborasi sama game Delta Force Nubia Neo 05 5G. Untuk speknya ini pakai Unisoc ya prosesornya. T9300 sudah 5G dan pabrikasinya 6 nanometer. Yang tadi Axis dapat total kuota 300 GB untuk 12 bulan, RAM-nya 8 GB, ada tambahan memory expansion 12 GB, tapi fisikalnya tetap 8 ya, dengan storage 256 GB. Indeks ekonomi di kondisi saat RAM dan storage mahal, segini lumayan banget ya. Mungkin ini juga diturunkan harganya biar bisa bersaing sama smartphone gaming series yang akan segera rilis dari Tecno Pova 8. Tecno Pova 8 yang 8256 tembus 5 juta lebih harganya. Nah, ini mungkin biar lebih bersaing diturunin sehingga malah saingannya sama yang harga atau yang varian 6128 yang paling bawah ya. Memang saya cek di mana-mana tinggal warna silver ya. Yang kuning sama yang black udah susah kayaknya. Dan ini ternyata box cover kolaborasinya. Kalau dibuka lagi baru kita dimunculkan dengan box asli dari handphonenya. Dia nonjolin cooling systemnya lagi-lagi. Dan spek lengkapnya selain yang tadi ada layarnya 6,8 inci. Ini IPS kalau saya nggak salah. Kemudian 120 Hz refresh rate-nya octa-core 2,4 GHz ya. Si Unisoc T9300 itu. Kameranya 50 megapiksel di belakang, di depan 16 megapiksel. Sudah pakai MyOS 16 based on Android 16 juga. Kemudian ada NFC ya, dan ada Classic Eagle Eye Design. Nanti kita lihat menyala nggak si back covernya. Menyala dalam artian ada lampunya ya, bukan menyala abangku doang. Kemudian ini dia smartphone-nya, kita taruh dulu, kita buka partisi di bawahnya. Tidak ada apa-apa. SIM ejectornya ditaruh dalam sebuah plastik kayak gini ya. Kemudian ada panduan cepat pengguna. Kemudian kartu garansi. Nubia ini service centernya memanfaatkan layanan Unicom ya. Jadi kalau di Bandung ada di BEC. Lanjut dapat hardcase. Ini hardcase-nya kayak punya grup Transsion juga asli. Dimana pinggirannya terbuka buat mengakomodasi trigger di shoulder-nya ya buat main game itu. Kemudian dapat, mantap nih. Kabel data atau kabel chargingnya Type-C to Type-C. Pertama, kedua sudah tipe yang elbow atau siku huruf L kayak gini. Biar enak dipakai sambil main game. Tapi usahakan menurut saya jangan dipakai sambil charging ya. Kecuali kalau ada fitur bypass charging. Karena rata-rata smartphone ketika sambil di charging itu tingkat radiasinya meningkat ya. Saya suka chargernya sudah Type-C kayak gini dan ini 45 watt maksimal, bisa 22,5 watt juga. Dan kita akan segera lihat penampakan smartphone Nubia Neo 05 5G varian warna silver ini. Yes, ada desain mata seperti itu, khasnya Nubia. Walaupun mata kayak gitu ada di ROG juga ya sebetulnya ya. Sudahlah. Sip, teman-teman bisa simak detail grafisnya. Ini ada kedalaman di dalamnya, jadi grafisnya ada layering yang kemudian dikasih layer paling atasnya transparan ya. Jadi kelihatan 3D seperti itu. Untuk frame kameranya segi 8 alias hexagon. Kamera utamanya 50 megapiksel, yang ini hanya kamera depth atau sensor warna 2 megapiksel. Ada LED flash 2, tapi tone warnanya mirip-mirip, nggak warm dan cool gitu ya.
Kemudian di sisi atas ada mikrofon kedua, bagus. Ini buat noise cancelling biasanya. Di sisi kiri ada, oh iya, tombol volume rockernya di sisi kiri ini ya. Karena di atas mungkin atau di kanan terlalu penuh nanti sama tombol volume dan juga si shoulder triggernya. Saya akan buka dulu SIM tray-nya. Teng, teng, teng. Oh, dia hybrid ya. Jadi kalau mau pakai micro SD, nano SIM card-nya cuma satu yang bisa dipakai. Kemudian di sisi bawah, nah ini masih ada jack audio 3,5 mm. Lalu ada mikrofon, port Type-C, dan speaker grill. Ini akan lebih enak kalau di atas ada speaker grill juga ya, biar stereo tanpa harus pakai headset. Tapi mungkin buat yang mau push rank, headset dicolok itu adalah salah satu syarat biar bisa memantau arah dan kondisi lawan ada di mana ya. Di sini tombol power yang diberi warna merah dan ini shoulder triggernya, Neo Trigger namanya. Posisinya sih ngepas dan yes, ini sentuh ya, tidak ada tactile feedback kalau ditekan gitu, nggak ada. Karena memang sentuh, bukan tombol fisik. Dan saya akan lepaskan pelindung layarnya. Ini stiker ya. Si layarnya sendiri sudah terpasang mika plastik tipis. Agak kesat jadinya kalau buat gaming, harusnya yang lebih licin kali ya, hydrogel yang matte. Tapi ya sudah, nanti tinggal cari aja di pasaran yang third party ya. Saya nyalakan dulu dan kelihatan sih bagian bawah bezelnya tebal. Lebih tebal dari kiri dan kanan. Nubia, be yourself. A few moments later. Sudah selesai setup. Slow banget ya si MyOS ini. Tunggu auto brightness-nya tuh rada meredup. Dan kita segera masuk ke home screen-nya yang sudah ada wallpaper-nya yang senada dengan box cover-nya tadi. Kemudian icon-icon dari aplikasinya beberapa juga ngikutin temanya ya. Kamera, kemudian browser juga sama. Oh, ini yang ini apalagi tuh. Ini dia menganut launcher yang tanpa application drawer ya. Kemudian saya penasaran sih dengan ininya dulu, dengan ketebalannya dulu. Dia kan ada cooling systemnya yang membuatnya jadi tebal. Ini ketebalannya di 8,96 mm ya. Jadi di bawah 9 mm masih cukup tipis, walaupun kerasanya tuh kelihatannya kayak yang tebal gitu ya. Sekarang kita timbang sedikit. Berapakah bobotnya? Tembus 200 gram, 212,1 gram. Wajar, standar sih untuk bobot. Cuma ketebalannya ternyata nggak setebal yang saya perkirakan ya. Nggak nyampe 9 mm tadi. Oke, sekarang kita masuk ke About Phone-nya dulu. Seperti ini penampakan menu settingnya. About Phone-nya ada di bawah. Sudah Android 16 yang bikin lega karena ada beberapa smartphone Nubia yang nggak dapat update sama sekali ya. Kemudian RAM-nya 8+12 sudah menyala, extended RAM-nya. Bisa dimatikan tapi biasanya harus restart. Nanti aja. Storage-nya tersisa masih lumayan banyak, jadi hanya terpakai sekitar 25,72 GB ya. Free-nya masih besar, 224 lebih. Kemudian layarnya, nggak nyampe Full HD ya, karena resolusi lebarnya itu cuma 900 pixel, nggak 1080. Kok nanggung banget ya si resolusi layarnya. Pantesan harganya diturunin, tapi mudah-mudahan bikin pengalaman gamingnya makin smooth karena si resolusinya tidak setinggi rata-rata smartphone yang sudah Full HD+. MyOS ini berbasis Android 16 dengan security update 5 Februari. Belum saya connect WiFi buat cek update ya, jadi mungkin sudah ada yang lebih update. Kemudian untuk, ada light strip. Karena tidak ada always on, jadi kita harus coba charge dulu sedikit buat ngeliat animasi light stripnya. Oke, kelihatan? Tadi menyala. Nah, cuma ternyata ini back covernya cepet banget kotor ya. Tadi udah saya lap-lap, ini udah kotor lagi, glossy dan cepat kotor. Itu memang dua sifat yang sepadan, jadi padanan gitu ya maksudnya ya.
nggak match soalnya. Kemudian ada shoulder key. Shoulder key setting ini bisa dipakai buat launch game space juga. 3 detik. Nice, masuk ke game space-nya. Gamenya baru ada block blast. Oke lah, oke. Sekarang kita cek untuk kameranya. Tadi katanya si shoulder ini bisa buat shutter kamera juga. Oh iya. Ini bagus. Cuma kan lebih bagus kalau bisa digeser gini shutternya. Kalau gini ada kekhawatiran menggoyang kamera ya. Kameranya 50 megapiksel, tapi in sensor zoom-nya kok 3 kali. Kenapa nggak 2 kali? Harusnya kalau in sensor zoom 2 kali karena dia crop faktornya 2 kali ya. Jadi 4 piksel jadi 1, itu 2 kali 2 jadi 1 kali 1, harusnya 2 kali sih. Kemudian ada mode apa saja di sini? Ada AI, ini filter, HDR-nya sudah menyala auto, ada mode portrait 50 megapiksel dan kamera family ini yes, fitur-fiturnya ya ada dual capture, monocolor, sport, vlog, multi exposure, dokumen, panorama, pro dan time lapse. Saya penasaran dengan yang pro-nya. Buat kamera belakang saja dan buat foto saja, shutter speed-nya dari 1/5000 sampai dengan 1 detik. Tidak bisa lebih dari 1 detik. ISO-nya dari 100 sampai dengan 3200. Ada white balance, ada fokus manual, pengaturan exposure, dan interval. Oke. Portrait bisa depan belakang, iCam, video, dan night. Oh, night hanya buat kamera belakang ya. Depan tidak bisa. Video, kamera belakang bisa sampai Full HD aja, 30 fps. Anti-sag menyala dan mati, resolusi maksimalnya tetap. Beautification ada, tapi nggak usah. Kalau kamera depan sama Full HD 30 fps ya, maksimal dan tidak ada mode stabilization, hanya ada mode beauty saja. Untuk sementara mau saya coba pakai dulu, main game dan lain-lain, termasuk mungkin nyobain kameranya. Penasaran dengan kamera Nubia, karena di Nubia Focus kameranya juga masih agak dipertanyakan menurut saya. Karena zaman dulu Nubia tuh bagus banget loh asli ya. Seri Z dari Nubia tuh kameranya selalu bagus, build quality-nya bagus. Teman-teman pernah nonton nggak video Nubia seri Z dari saya yang rada terakhir tuh apa ya? Z17 kayaknya ya. Itu keren banget asli penampakannya pada zamannya ya. Oke lah, kita tunda dulu nostalgianya. Kita tutup dulu videonya biar nggak kepanjangan. Tapi buat teman-teman yang tertarik, boleh cek produk YouTube Shopping atau link di deskripsi video ini kalau lebih lengkap lagi pilihannya yang saya akan coba tampilkan. Gitu aja dulu unboxingnya, hatur nuhun dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.